Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 23 Desember 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi penguat dan peneguh dalam hidup kami bahwa Kristuslah yang harus hadir dalam hati ini. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Kita Mewarisi Kerajaan Itu. Ayat inti terdapat dalam Matius 25 ayat 34. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Setiap perbuatan kita dalam menolong umat Allah akan diberi upah seperti yang telah dilakukan kepadanya. Pada hari perhitungan yang terakhir, Kristus tidak menghadapkan kepada manusia pekerjaan besar yang Dia telah lakukan bagi mereka dalam menyerahkan nyawanya untuk tebusan mereka. Dia menghadapkan kepada mereka suatu pekerjaan setia yang mereka telah lakukan baginya. Betapa kasih yang melampaui. Dia bahkan menyebut pekerjaan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak beroleh pengetahuan jelas akan hukum Tuhan, tetapi yang telah melakukan bahkan perkara-perkara yang dituntut oleh hukum itu, oleh karena mereka telah memperhatikan suara yang berbicara kepada mereka dalam perkara alam. Apabila Roh Suci menanamkan Roh Kristus di dalam hati orang yang liar itu, lalu dia menolong hamba-hamba Allah, dengan cepat rasa belas kasihan itu bertentangan dengan sifatnya yang sebenarnya, bertentangan dengan pendidikannya. Anugerah Allah yang bekerja atas pikiran yang digelapkan telah melembutkan sifat liar yang tidak diajar oleh hikmat manusia. Kristus menanamkan anugerah dalam hati orang yang liar itu, dan dia pun dapat melayani keperluan misionaris, bahkan sebelum dia mendengar atau memahami perkataan kebenaran dan kehidupan. Lihatlah rombongan yang berkumpul di sekeliling hamba Allah bermaksud mencelakakan hamba Allah itu. Tetapi Tuhan sedang bekerja di hati dan pikiran seseorang yang memohon sesuatu demi hambanya, dan setelah musyawarah perang itu menentukan supaya menghancurkan nyawa orang Kristen itu, pengantaran orang liar tersebut mengubah keputusan itu dan nyawanya pun terselamatkan. Oh, suatu kasih yang ditujukan bagi orang liar itu untuk perbuatan ini. Kepada orang yang demikian, Kristus berkata pada hari penghakiman, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Dalam renungan tanggal 20 Desember yang lalu, kita sudah belajar tentang proses penghakiman, di mana Yesus memisahkan domba dari kambing. Dan kepada domba, Yesus berkata dalam Matius 25 ayat 40, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Artinya, setiap tindakan berbelas kasih yang kita nyatakan kepada mereka yang membutuhkan, hal itu sama dengan melakukannya untuk Yesus. Karenanya Roh Nubuat menjelaskan yang berikut ini dalam A Call to Stand Apart, halaman 60 paragraf 3. Bapa dari tahtanya melihat mereka yang melakukan tindakan belas kasih ini dan menghitung mereka dengan hartanya yang paling berharga. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Setiap tindakan belas kasihan kepada yang membutuhkan, yang menderita,
dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus. Ketika Anda membantu orang miskin, bersimpati dengan yang menderita dan tertindas, dan berteman dengan anak yatim, Anda membawa diri Anda ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Setiap tindakan belas kasih yang dilakukan dianggap seolah-olah dilakukan terhadap Yesus. Mereka yang melakukan tindakan belas kasih adalah orang-orang yang membawa dirinya ke dalam hubungan yang lebih dekat dengan Yesus. Kemudian Roh Nubuat berkata yang berikut ini dalam Testimonies to Ministers and Gospel Workers, halaman 122 paragraf 2. Roh Kristus ada padanya. Dia mengungkapkan kasih, perasaan iba, dan belas kasihan juru selamat, karena dia adalah satu dengan Kristus. Inilah makna menjadi satu dengan Kristus, yaitu memiliki Roh Kristus, dan dengan memiliki Roh Kristus tersebut, maka hidup kita diubahkan. Karakter Kristus menjadi karakter kita. Kita menjadi seperti Kristus, yaitu hidup berbelas kasih kepada sesama. Jadi, saat kita berbelas kasih, kita mendekatkan hidup kita kepada Yesus, sebab dalam menghidupkan kehidupan belas kasih, kita harus bersatu dengan Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Mengapa harus menerima Roh-Nya Yesus? Karena Kerinduan Segala Zaman, buku kedua halaman 458 paragraf 2 berkata, Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Jelas sekali bahwa Roh Kudus itu bukan makhluk lain, tetapi napas kehidupan rohani bagi kita. Kehidupan siapa? Kehidupan Yesus Kristus. Jadi saat menerima Roh Kudus, kita menerima hidup Yesus. Itu sebabnya dalam tulisan yang lain Nyonya White berkata, Manuskrip 149 tahun 1897 paragraf 7 yang menjelaskan, Roh Kudus adalah nafas kehidupan di dalam jiwa. Nafas Kristus ke atas murid-muridnya adalah nafas kehidupan rohani yang sejati. Roh Kudus itu adalah nafasnya Yesus, yaitu nafas kehidupannya bagi kita. Itu sebabnya Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, yang artinya terimalah kehidupan Yesus. Dan saat kita menerima nafas kehidupan Yesus, kita menerima kehidupan yang berbelas kasihan. Mengapa penting sekali hal-hal ini kita segarkan kembali? Karena Roh Nubuat berkata dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 226, paragraf 1. Kemiskinan orang-orang yang kepadanya kita diutus bukan untuk menghalangi kita bekerja untuk mereka. Kristus datang ke dunia ini untuk berjalan dan bekerja di antara orang miskin dan menderita. Mereka menerima bagian terbesar dari perhatiannya. Dan hari ini, dalam pribadi anak-anaknya, Dia, yaitu Yesus, mengunjungi orang miskin dan membutuhkan, menghilangkan kesengsaraan dan meringankan penderitaan. Inilah pentingnya untuk berbuat belas kasih, khususnya kepada orang-orang miskin. Hal itu bukan hasil usaha kita, tetapi karena Kristus yang bekerja di dalam hidup kita. Sebab meski Yesus telah kembali ke sorga, tetapi Dia, yaitu Yesus, tetap mengunjungi orang-orang miskin melalui masing-masing kita, yaitu pribadi anak-anaknya, saat kita pergi menolong orang-orang miskin yang di sekitar kita. Tidak heran Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Matius 25 ayat 40. Karenanya, Signs of the Times Juni 20 tahun 1892 paragraf 2 menjelaskan, mereka yang memiliki Roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Tidak peduli apa posisi sosialnya, tidak peduli apa kekayaannya atau seberapa tinggi pendidikannya. Jika seseorang ada di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi tidak baik, tidak sopan, keras hati, dan tanpa belas kasihan. Sungguh amat baik Allah kita. Untuk kita dapat berbelas kasih dan memperhatikan orang miskin, Bapa karuniakan Roh Anaknya kepada kita, sehingga oleh kehadiran Roh Kristus,
kita dapat menghidupkan kehidupan belas kasih. Lalu saat kita sudah menghidupkannya, Allah memberkati kita. Jadi, kita sudah ditolong untuk bisa hidup belas kasih, kemudian kita diberikan berkat juga saat kita sudah menghidupkannya. Terlebih kita beroleh kehidupan yang kekal oleh karena kehidupan belas kasih tersebut. Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor Oktober 20 tahun 1892 paragraf 5. Berbunyi, adalah mustahil bertumbuh dalam Kristus, kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktekkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahillah memantulkan peta Kristus, kecuali kasih ini yang lahir dari sorga ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Karenanya penting sekali untuk kita bersatu dengan Yesus dan menerima Roh-Nya, agar di dalam hidup kita, Yesus mengerjakan belas kasih, yang mana itulah syarat untuk kita dapat masuk ke dalam kota Allah nantinya. Karena kehidupan berbelas kasih itu adalah kehidupan Yesus Kristus. Itu adalah sifatnya Yesus. Perhatikan Nyonya White dengan jelas menyatakan bahwa Kristus adalah kepala kita yang hidup, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jika kita adalah anggota tubuh Yesus, maka yang memerintahkan dan yang menggerakkan kita sudah pasti Sang Kepala yang hidup. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan bahwa mustahil kita bertumbuh dalam Yesus jika kita tidak menghidupkan kehidupan belas kasih. Jika kita tidak menghidupkan kehidupan Yesus, maka itu sama artinya kepala kita bukanlah Yesus, tetapi oknum yang lain. Namun, jika kepala kita adalah Yesus, maka kehidupan simpati, belas kasih, dan kasih menjadi bagian kita, dan kita bertumbuh di dalam Yesus, sebab Yesus sebagai kepala yang mengendalikan, yaitu oleh kehadiran Roh-Nya dalam hati kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 376 paragraf 2. Berbunyi, apabila Roh Suci menanamkan Roh Kristus di dalam hati orang liar itu. Dalam kutipan ini dikatakan Roh Kudus atau Roh Suci menanamkan Roh Kristus ke dalam hati orang liar. Dan nantinya setelah kita baca kelanjutannya, dijelaskan bahwa oleh karena Roh Kristus tersebut, orang liar itu berubah menjadi orang yang berbelas kasih. Dari sini jelas bahwa roh yang kita butuhkan adalah Roh Kristus. Namun apakah maksudnya Roh Kudus menanamkan Roh Kristus? Jawabannya ada dalam renungan hari ini juga. Mari kita baca dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 376 paragraf 3 yang berbunyi, Kristus menanamkan anugerah dalam hati orang yang liar itu. Terjemahan dalam bahasa Indonesia ada sedikit kekurangan. Dalam bahasa Inggris, Nyonya White tulis His Grace yang artinya anugerahnya atau kasih karunia-Nya. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia seharusnya berbunyi, Kristus menanamkan anugerahnya di dalam hati orang yang liar itu. Nah, sekarang perhatikan. Dari kedua kalimat ini ada kalimat yang persis sama atau kata-kata yang persis sama, yaitu kata menanamkan yang ditandai warna biru dan kata atau kalimat di dalam hati orang yang liar itu, lihat yang ditandai warna hijau. Namun ada perbedaan, yaitu subjek dan objeknya. Kalimat yang sebelah kiri, subjeknya adalah Roh Suci, sedangkan kalimat yang di sebelah kanan, subjeknya adalah Kristus. Kemudian kalimat sebelah kiri, objeknya adalah Roh Kristus, dan kalimat di sebelah kanan, objeknya adalah anugerah atau anugerahnya. Oleh karenanya, saudaraku dalam Tuhan, berdasarkan penjelasan dua kalimat ini, jelas bahwa Roh Suci itu adalah Kristus yang menanamkan anugerahnya, yang adalah Roh Kristus di dalam hati orang yang liar itu. Sebab memang Roh Nubuat sendiri berkata dalam suratnya nomor 66 April 10 tahun 1894 paragraf 18. Kami mau Roh Kudus yang adalah Yesus Kristus. Inilah keindahan cara belajar Roh Nubuat yang benar, bahwa Roh Nubuat menjelaskan dirinya sendiri. Karenanya saat dikatakan Roh Suci menanamkan Roh Kristus di dalam hati orang yang liar itu,
Hal itu sama dengan Kristus yang menanamkan roh-Nya. Apabila Kristus menanamkan roh-Nya di dalam hati orang liar itu, maka orang yang liar itu menjadi orang yang cepat rasa berbelas kasih. Dengan memiliki roh Kristus, siapapun kita dapat menjadi manusia baru di dalam Yesus, memiliki kehidupan Yesus yang penuh belas kasih. Yang lapar kita beri makan, yang haus kita beri minum, yang butuh tumpangan kita beri tumpangan, yang tidak punya pakaian kita beri pakaian, yang sakit kita lawat, yang dalam penjara kita kunjungi. Ini semua kita dapat hidupkan karena Kristus tinggal dalam hati kita, karena Kristus menanamkan roh-Nya dalam hati kita. Karenanya roh nubuat menutup dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 297 paragraf 3 berkata, penyucian jiwa oleh pekerjaan Roh Kudus adalah penanaman sifat Kristus dalam diri umat manusia. Agama Injil adalah Kristus dalam kehidupan, sebuah azas yang hidup dan aktif. Itu adalah karunia Kristus yang dinyatakan dalam tabiat dan dilaksanakan dalam perbuatan kebajikan. Dikatakan pekerjaan Roh Kudus adalah penanaman sifat Kristus dalam diri umat manusia. Siapakah Roh Kudus menurut Roh Nubuat? Roh Kudus adalah Yesus Kristus. Jadi kalimatnya dapat dibaca, penyucian jiwa oleh Yesus Kristus adalah penanaman sifat Kristus dalam diri umat manusia. Itulah sebabnya kalimat berikutnya berkata, agama Injil adalah Kristus dalam kehidupan, sebuah azas yang hidup dan aktif. Bagaimana Kristus dalam kehidupan kita? Melalui kehadiran roh-Nya yang kudus, roh Kristus. Maka hal itu menjadi prinsip dasar hidup kita. Kita menjadi orang-orang yang berbelas kasih atau yang berbuat kebajikan. Dan akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kita dapat mewarisi kerajaan Allah. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar yang terutama adalah Kristus di dalam kita oleh kehadiran roh-Nya, yaitu roh Kristus. Sebab itulah pengharapan kemuliaan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas penyegaran dan penguatan untuk kami memiliki hidup Kristus dalam hidup ini. Dengan menerima kehadiran roh-Nya, maka hidup kami hidup yang penuh belas kasih, dan itu adalah syarat untuk kami dapat masuk ke dalam gerbang kota Allah, untuk kami menerima hidup yang kekal. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, beserta kami ya Yesus sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.